Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masuk ke bab at-targhib fil imamah ma'al i'timam wala ma'al itmam wal ihsan wa tarhib minha inda adamiha. Anjuran fil imamah, dalam keimaman, disertai dengan sempurna dan ihsan, dan ancaman dari imam yang tidak menyempurnakan salatnya. Hadis 482 an Abi Ali al-Misri qal safarna ma'a Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an fahadaratna as-salah فأردنا أن يتقدمنا فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أما قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. Rawahu Ahmad wal lafdhu lahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim wa sahahahu wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihayhima wa lafdhuhuma man amma an-nasa fa asaba al-waqt wa atamma as-salah falahu wa lahum wa man intaqasa min dhalika syai'an fa alayhi wa la alayhim. Dari Abu Ali al-Misri, ia berkata, kami bersafar bersama Uqbah bin Amir al-Juhani, semoga Allah meridainya. Lalu hadirlah waktu sholat, dan kami ingin agar beliaulah yang maju mengimami kami. Maka ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjadi imam suatu kaum, jika ia menyempurnakan sholatnya, bagi dia kesempurnaan dan bagi makmum juga kesempurnaan. Wa illam yutim, kalau dia tidak menyempurnakan, falahumut tamam, maka makmum tetap sempurna sholatnya. Wa alaihil ism, dan dosanya buat imam. Dikutip Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Demikian pula Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dengan lafaz man amman nas, siapa yang mengimami manusia, fa asabal waqt, dan waktunya tepat, wa atamma shalah, dan menyempurnakan salat, falahu walahum, maka si imam sempurna sholatnya dan makmum pun sempurna sholatnya. Wa man intaqasa min dzalika syai'an fa 'alaihi wa la 'alaihim, dan siapa yang kurang dari sholatnya itu, maka kekurangannya itu untuk imam, tidak untuk makmum. Hadis berikutnya juga sama, Pak, 483.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Rahul Bukhari wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mereka akan sholat mengimami kalian. Jika mereka sholatnya benar, maka kalian, ya makmum, sholatnya sempurna. Dan jika mereka salah, maka kalian makmum tetap sempurna sholatnya. Wa alaihim, dan dosanya untuk siapa? Imam. Iya. Hadis ini akal Islam saudaraku seiman merupakan dalil dan hujjah atas pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwa ya tidak ada hubungan antara sholat imam dengan sholat makmum, kecuali hanya sebatas makmum itu untuk mengikuti imam saja. Ya, masalah ini memang menjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah hubungan sholat imam dengan sholat apa? Makmum. Ya. Kalau madhab Imam Asy-Syafi'i ya, yang sesuai dengan pokok madhab Syafi'i, bahwa tidak ada hubungan antara sholat imam dengan sholat apa? Makmum. Ya, kecuali bahwasanya makmum itu kewajibannya untuk mengikuti siapa? Imam. Kalau Abu Hanifah enggak. Kalau Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat makmum sangat berhubungan dan berkaitan dengan sholat imam. Sehingga kalau imam ya melakukan perkara yang membatalkan, makmum pun juga batal otomatis. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Adapun Imam Ahmad dan Imam Malik memberikan perincian. Kalau dalam perkara-perkara yang sesuatu yang sifatnya uzur, maka yang seperti ini tidak mempengaruhi makmum. Contoh misalnya, kalau misalnya imam berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah, sedangkan makmum punya keyakinan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Yang berakibat, Pak, orang yang punya keyakinan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah, ketika tidak dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, sedangkan membaca Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Memang masalah khilafiyah ini masyhur di kalangan para ulama, ya, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah atau tidak. Madhab Imam Malik mengatakan tidak termasuk Al-Fatihah. Iya. Nah, kalau misalnya si imam punya keyakinan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah, dan ternyata dia tidak membaca Al-Fatihah dan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah jadi masalah. Sementara makmumnya punya keyakinan bahwa itu termasuk Al-Fatihah, maka yang seperti ini ya tidak mempengaruhi keabsahan sholat siapa? Makmum sama sekali. Makmum sholatnya tetap tetap sah. Ya ikhwata Islam saudaraku seiman. Iya. Akhal Islam saudaraku seiman. Dan kalau kita perhatikan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, akan tampak pendapat yang pertama itu yang paling kuat, Pak. Ya, bahwa tidak ada hubungan antara sholat makmum dengan sholat imam, kecuali hanya sebatas bahwa makmum kewajibannya mengikuti siapa? Imam. Makanya Ibnu Munzir berkata, hadzal haditsu yaruddu ala man za'ama anna salatal imam idza fasadat salatu man khalfahu. Hadis ini yang sedang kita bahas ini ya,
membantah pendapat orang yang mengatakan apabila sholat imam rusak, maka sholat makmum pun ikut apa? Rusak. Iya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, "Hadza nassun fi anna al-imam idza akhta'a kana darku khata'ihi alaihi la 'alal ma'mumin." Hadis ini merupakan nas yang sangat tegas bahwa imam kalau melakukan sebuah kesalahan, maka kesalahannya hanya untuk siapa? Imam. Adapun makmum tetap sempurna sholatnya. Iya. Nah, ini dikuatkan lagi dengan sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah menjadi imam, kemudian beliau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Para sahabat pun takbiratul ihram. Tiba-tiba Rasulullah berbalik dan berkata, makanakum, tetaplah kalian berada di tempat kalian. Makanya Rasulullah lupa kalau belum mandi junub. Rasulullah SAW lupa belum apa? Mandi junub. Pulanglah Rasulullah ke rumahnya, sementara makmum tetap apa? Berdiri menunggu. Kemudian Rasulullah pun keluar dalam keadaan rambutnya meneteskan air habis mandi. Kemudian beliau langsung masuk lagi jadi imam, bertakbir Allahu Akbar. Iya, ternyata Rasulullah tidak membatalkan sholatnya siapa? Makmum. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah, al-ma'mum al-ma'dzur alladhi la ya'lamu hadatha imamihi wala najasatahu salatuhu sahihatun walau kana al-imamu 'aliman bihadathi nafsihi wa najasatihi. Seorang makmum diberikan uzur saat ia tidak tahu kalau ternyata imamnya berhadas atau imamnya memakai pakaian yang ada najisnya. Maka makmum sholatnya tetap sah walaupun si imam tahu bahwa dirinya berhadas, tahu bahwasanya pakaiannya itu ada najisnya. Li'anna likulli nafsin ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Karena setiap jiwa itu ia akan mendapatkan sesuai yang dia lakukan. Ya. Wal ma'mum lam yahsul lahu min mubtilatis shalah wa mufsidatiha syai'. Sedangkan makmum tidak melakukan pembatal apa? Salat. Yang melakukan pembatal salat siapa? Si imam. Makmum enggak melakukan pembatal salat. Tidak pula melakukan sesuatu yang merusak salat. Fa kaifa yuhkamu bi butlani salatihi? Maka bagaimana akan dihukumi bahwa salat makmum batal? Iya. Walis shawab annaha la tabtul salatul makmum. Justru yang benar ya, bahwa salat makmum tidak batal. Ya. Karena imamnya batal, maka makmum tidak ikut apa? Batal sama sekali, akhir. Iya. Ini pendapat yang kuat, Pak. Ini merupakan mazhab Imam Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Akhir Islam saudaraku seiman. Makanya kalau misalnya imamnya batal, ya, kemudian dia pergi, boleh digantikan oleh makmum atas pendapat yang kuat. Kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, kalau imamnya batal, makmum batal juga. Ya, imamnya langsung bilang, ya batal salatnya. Saya kentut. Akhirnya ya makmum pada batal semua salatnya. Namun pendapat yang sahih tidak batal. Iya, pendapat yang sahih tidak apa? Batal. Kecuali dalam perkara yang sudah tampak jelas. Iya. Contoh misalnya makmum tahu bahwa imam sholat tidak menghadap kemana? Ke kiblat. Maka makmum tidak boleh mengikuti sholatnya siapa? Imam.
Ibnu Qudamah berkata, idza ikhtalla ghairu dzalika min asy-syuruti fi haqqil imam kasitarati wa istiqbalil qiblati lam yu'fa anhu fi haqqil ma'mum. Namun apabila syarat sah salat itu ya tidak terpenuhi pada hak imam, seperti apa? Menutup aurat, demikian pula tidak menghadap kiblat, maka makmum tidak diberi maaf dalam masalah ini. Kenapa? Li'anna dzalika la yakhfa ghaliban. Karena yang seperti ini ya tidak tersembunyi buat makmum, Pak. Berbeda kalau imam berhadas. Makmum kebanyakan tidak tahu. Iya. Ya Allahu a'lam. Jadi ini pendapat yang paling kuat bahwa sholat makmum dengan sholat imam itu tidak ada hubungannya. Kecuali bahwasanya makmum itu kewajibannya untuk apa? Mengikuti siapa? Imam. Iya. Maka dari itu kalau misalnya bagaimana kalau imam baca Al-Fatihahnya ancur-ancuran, Pak? Iya. Atas pendapat Imam Syafi'i mengatakan makmum tetap sholatnya sah. Sedangkan pendapat jumhur, ya kebanyakan ulama jumhur mengatakan tidak sah. Kenapa? Terlebih itu masalah yang sudah sangat jelas. Makmum tahu ini siapa? Bacaannya sudah rusak dan berubah makna. Sehingga sama halnya dengan makmum tahu bahwa si imam itu sholatnya tidak menghadap kemana? Ke kiblat. Tidak ada bedanya dalam masalah ini. Allah. Kita masuk ke bab at-tarhib min imamati rajul al-qaum wa hum lahu karihun. Bab ancaman dari seseorang menjadi imam suatu kaum padahal kaum itu nggak suka sama dia. Hadis 484. Wa an Talhah bin Ubaidillah annahu shalla biqaumin falamma sarafa qala inni nasitu an astamirakum qabla an ataqaddam araditum bisolati qalu na'am wa man yakrahu dhalika ya hawariya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihun lam tujawid salatuhu udhunaihi. Rahu Tabrani fil Kabir. Dari Talhah bin Ubaidillah ia berkata bahwasanya ia pernah sholat mengimami suatu kaum. Setelah selesai sholat ia berkata, aku lupa untuk minta izin kepada kalian sebelum aku maju tadi. Kalian ridho enggak kalau aku jadi imam? Kata mereka, ridho. Siapa yang tidak ridho? Engkau kan sahabat Rasulullah SAW. Maka kemudian ya dia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjadi imam suatu kaum sementara kaum itu yang membencinya, tidak menyukainya, maka sholatnya itu tidak akan melebihi 2 telinganya. Artinya nggak diterima. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini, akhi, ya, menunjukkan hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Seseorang menjadi imam sementara mayoritas makmumnya nggak suka sama dia. Ya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, in kanu yakrahuna hadzal imam li amrin fi dinihi mithla kadhibihi aw dhulmihi aw jahlihi aw bid'atihi wa nahwi dhalik wa yuhibbuna al-akhar li annahu aslah fi dinihi minhu mithla an yakuna asdaqa wa a'lam wa adyan fa innahu yajibu an yuwalla alaihim hadzal imam alladhi yuhibbunahu walaysa lidzalika al-imam alladhi yakrahunahu an ya'ummahum.
Apabila suatu kaum membenci seorang imam karena agamanya yang rusak, contoh misalnya dia suka dusta, ya, atau dia orangnya zolim, atau orangnya jahil, atau karena dia ahli bid'ah, ya, dan dia ingin, dan kaum itu ingin supaya yang jadi imam yang lain yang lebih bagus agamanya, maka pada waktu itu kaum yang dipilih oleh kaum itulah yang hendaknya menjadi siapa? Imam. Dan orang yang dibenci oleh kaum tersebut tidak boleh ia untuk menjadi apa? Imam. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Namun tentunya Pak, kalau ketidaksukaannya, ya, karena si makmumnya rata-rata orang fasik gitu Pak, sementara si imamnya orang yang masya Allah bagus agamanya, ya, berpegang kepada sunnah dan yang lainnya, sehingga ketidaksukaan kepada si makmum, si imamnya ini, ya, bukan karena agamanya yang buruk, tapi si makmumnya aja yang jelek, ya, maka pada waktu itu tidak tercela, tetap boleh menjadi apa? Imam, saudaraku seiman. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah ini, jadi yang dimaksud dalam hadis ini bahwa orang yang menjadi imam sementara makmumnya nggak pada suka dia jadi imam, itu kalau ketidaksukaan makmum itu karena agamanya, Pak. Iya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 485, wa an Atha bin Dinar al-Hudhali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yaqbalu Allahu minhum shalah wa la tas'adu ila as-sama' wa la tujawizu ru'usahum rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa rajulun shalla ala janazatin wa lam yu'mar wa imra'atun da'aha zawjuha minal lail fa abat alaihi rawahu Ibnu Khuzaimah. Ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah, tidak naik ke langit dan tidak melebihi kepala mereka. Yang pertama, seseorang yang menjadi imam suatu kaum sementara si kaumnya itu tidak suka sama imam, maka sholatnya nggak diterima sama Allah, Pak. Yang kedua, orang yang menjadi imam sholat jenazah padahal tidak diperintahkan, ya. Yang ketiga, seorang wanita yang diajak suaminya bersetubuh, terus si wanita ini nggak mau, ya, melayani suaminya, maka sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hadis 487 juga sama. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum al-'abdul abiq hatta yarji' wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit wa imamu qaumin wa hum lahu karihun rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Ada 3 orang yang sholat mereka tidak melebihi telinga mereka, artinya nggak diterima sholatnya, Pak. Yang pertama, hamba sahaya yang lari dari tuannya, dari majikannya sampai dia pulang. Yang kedua, seorang wanita, ya, yang suaminya marah karena nggak mau melayaninya. Dan yang ketiga, seseorang yang menjadi imam suatu kaum padahal kaum itu tidak menyukainya. Hadis ini akal Islam, ya, menyebutkan bahwa ada orang-orang yang ternyata sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Ini merugi sekali, ya. Apa itu? Yang pertama tadi,
orang yang menjadi imam suatu kaum, ya, sementara kaum itu tidak menyukai dia, Pak, benci sama dia. Yang kedua siapa? Wanita yang diajak sama suaminya, ya, tapi kemudian dia malah menolak, maka suaminya marah sama istrinya. Maka pada waktu itu sholatnya nggak diterima, dan di malam itu ia dilaknat oleh para malaikat. Iya, subhanallah. Kemudian selanjutnya siapa? Yaitu hamba sahaya yang lari dari tuannya. Adapun zaman sekarang tidak ada hamba sahaya, Pak. Ya, karena di zaman sekarang tidak ada perbudakan. Iya. Kita masuk ke bab berikutnya. At-targhib fi shaffil awal. Wa ma jaa fi taswiyat as-sufuf wat taras fiha wa fadlu mayaminiha. Anjuran untuk berada di saf yang pertama, dan tentang hukum yang meluruskan saf, taswiyatus shaf, ya, dan keutamaan saf yang kanan. Hadis 488 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu. Rahul Bukhari wa Muslim. Kalaulah manusia mengetahui bagaimana besarnya pahala adzan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara apa? Mengundi, pasti mereka akan melakukan undian. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz lau ta'lamuna ma fis saffil muqaddam lakanat qur'ah. Kalaulah kalian mengetahui bagaimana besarnya pahala saf pertama, pasti kalian akan mengundi. Iya. Di sini menunjukkan Bapak sekalian, yang pertama keutamaan adzan. Ya, di mana adzan itu subhanallah keutamanya luar biasa sekali, Pak. Sebagaimana pernah kita sebutkan hadis-hadisnya, ya. Di antaranya bahwa muadzin itu yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Di antaranya akan diampuni untuk muadzin sejauh suaranya terdengar. Tidak ada yang mendengar suara muadzin kecuali ya mereka akan menjadi saksi untuknya nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Makanya posisi muadzin itu lebih utama, Pak, daripada posisi siapa? Imam. Maka Nabi mengatakan kalaulah manusia tahu bagaimana besarnya pahala adzan, ya, tentu mereka akan mengundi. Di sini juga menunjukkan keutamaan saf yang pertama, Pak. Iya. Maka dari itu kita berusaha lah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan saf yang pertama. Tapi ini untuk laki-laki, ya. Adapun untuk wanita, maka wanita yang terbaik saf yang keberapa? Yang terakhir, yang belakang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki yaitu yang pertama, dan yang saf yang terburuk buat laki-laki yaitu yang paling belakang. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang terburuk yaitu paling apa? Paling depan. Ya. Nah, di sini menunjukkan bolehnya mengundi tanpa ada mengandung judi, Pak. Sebatas mengundi saja. Siapa yang keluar namanya dia yang dapat, gitu. Yang diharamkan itu kalau mengundi yang mengandung apa? Judi. Ya.
di mana ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan dengan ada taruhan. Maka yang seperti ini baru haram. Adapun sebatas mengundi seperti halnya misalnya arisan. Kalau arisan kan hanya sebatas mengatur siapa saja yang mau keluar namanya terlebih dahulu, dia yang dapat. Tapi semuanya bakalan dapat gitu ya. Demikian pula Rasulullah SAW kalau safar ya, beliau mengundi siapa yang keluar nama istrinya, dia yang akan pergi bersama Rasulullah SAW safar. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir dan yang paling buruk adalah yang pertama. Kenapa, Pak? Kenapa sebaik-baik seburuk-buruk saf perempuan itu yang paling depan dan seburuk-buruk saf laki-laki yang paling belakang? Ini memberikan kepada kita sebuah pesan, Pak, tentang haramnya ikhtilat, campur baur laki-laki dengan perempuan. Karena saf yang terbelakang semakin dekat dengan wanita, dan wanita semakin depan semakin dekat dengan apa? Laki-laki, dan itu fitnah. Ya. Dan ini akhwat Islam merupakan dalil hujjah yang sangat jelas bahwa tidak boleh laki-laki dengan wanita itu ya berbaur, nggak boleh dalam Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-saffil mutaqaddim thalathan walitsani marratan. Rawahu Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima. Bahwasanya Rasulullah SAW memohonkan ampun untuk saf yang pertama 3 kali dan untuk saf yang kedua hanya sekali, yang ketiga keempat enggak. Iya. Di sini menunjukkan keutamaan apa? Saf yang pertama, saudaraku seiman. Makanya kalau antum melihat ada kosong di saf pertama, jangan dipersilahkan temannya. Sebagian kita kan mempersilahkan, silakan mas. Kita katakan bukan tempatnya mas. Kalau masalah urusan dunia, iya, antum silahkan, gak masalah. Tapi untuk urusan akhirat, kita yang duluan. Iya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala as-saffil awwal. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani? Qala inna Allah malaikatahu yusalluna ala as-saffil awwal. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani? Qala wa ala tsani. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum wa hadhu baina manakibikum walinu fi aidi ikhwanikum wasuddul khalal fa inna syaitan yadkhulu fima bainakum bimanzilatil hadath, yakni auladid dha'n as-sighar. Rawahu Ahmad wa isnaduhu la ba'sa bih wa Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk saf pertama. Masya Allah. Lalu mereka bertanya, hai Rasulullah, untuk saf yang kedua gimana? Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf yang pertama. Lalu para sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan saf yang kedua? Saf yang kedua juga.
Artinya, ya, saf yang pertama Allah berselawat untuknya 2 kali. Untuk saf yang kedua hanya sekali. Masya Allah. Iya. Kemudian Rasulullah SAW sabda lagi, "Sawwu sufufakum." Luruskan saf kalian. "Wa hadhu baina manakibikum." Dan luruskan, ya, pundak-pundak kalian. Sejajarkan pundak-pundak kalian. "Walinu fi aidi ikhwanikum." Dan berlembut-lembutlah, ya, terhadap saudara kalian. "Wasuddul khalal." Dan tutuplah kekosongan. Karena sesungguhnya setan masuk di sela-sela saf yang kosong, Pak. Bimanzilatil hadaf, bagaikan kambing yang kecil. Iya. Di sini dari Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Di sini, akhi, menunjukkan perintah untuk meluruskan taswiyatus shaf. Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Hukum meluruskan atau mentaswiyah shaf itu bagaimana hukumnya? Kalau jumhur mengatakan tidak wajib, namun pendapat yang sahih, yang rajih, wajib hukumnya meluruskan shaf. Kenapa demikian? Karena pertama, di sini Nabi memerintahkan sawwu sufufakum. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada hukum wajib. Tidak boleh dibawa kepada hukum sunnah sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib kepada yang sunnah. Yang kedua, dalam hadis lain Rasulullah mengancam, Pak. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum." Hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf, atau Allah akan jadikan hati kalian bercerai-berai. Ya. Dalil-dalil ini semua menunjukkan, Bapak sekalian, bahwa meluruskan saf itu hukumnya wajib, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Maka dari itu, ya, kewajiban kita adalah berusaha meluruskan. Nah, sekarang yang jadi masalah, patokan untuk meluruskan itu apa? Dalam hadis ini Nabi mengatakan hadzu baina manakibikum, sejajarkan pundak-pundak kalian. Berarti, Pak, patokan untuk kelurusan saf itu pundak, Pak. Iya. Dalam satu yang lain hadzu baina a'naqikum, yaitu sejajarkan leher-leher kalian. Jadi yang diluruskan bukan ujung jari kaki, Pak, bukan. Banyak imam itu yang menjadi patokan ujung jari kaki, Pak, dilurusin. Yang namanya kaki kan panjangnya beda-beda. Iya nggak? Ada yang panjang, ada yang ukurnya 42, 44, 41, ya 30, 38. Kalau misalnya ujungnya yang diluruskan, berakibat nanti pundaknya nggak bakalan sejajar. Sementara Rasulullah mengatakan hadzu bainal manakib, sejajarkan pundak. Ya. Kemudian kalau misalnya ujungnya jari kaki itu yang jadi parameter, bagaimana nanti menempelkan mata kaki? Sementara para sahabat mereka saling menempelkan mata kakinya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saudaraku seiman. Maka dari itu, ya, berusaha kita untuk meluruskan saf. Di sini menunjukkan perintah untuk berlembut-lembutan dengan saudara kita, Pak. Kadang kita lagi saf masuk, teman kita maksain, Pak. Iya. Ya udah, kita jangan strong, jangan, Pak.
Tapi kita bersikap lembut, tawassau, ya, digeser dikit, ya. Hadisnya juga menunjukkan perintah untuk mengisi kekosongan dalam saf. Jadi kalau antum melihat di depan antum tuh kosong, isi. Karena Nabi mengatakan suddul khalal, isi kekosongan. Kenapa? Alasannya karena setan kalau tidak diisi, setan yang masuk gitu, Pak. Seperti apa kata Rasulullah SAW? Seperti anak kambing yang kecil. Iya. Sehingga pada waktu itu akal Islam kalau setan yang masuk gimana dong? Ya pasti merusak sholat kita, Pak. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal aw as-sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf yang pertama. Masya Allah. Iya. Ini keistimewaan banget ya. Kalau kita bisa mendapatkan saf yang pertama. Nah, sekarang jadi masalah gini, Pak. Ada orang yang ya pas masuk masjid di awal waktu dapat saf yang kedua, qadarullah. Karena saf yang pertama penuh. Kemudian ada orang yang batal pergi dia dan gak kembali lagi. Kemudian ada orang yang terakhir datang ke masjid ya sebelum qomat dapat saf yang pertama. Sementara yang udah duluan datang qadarullah dapatnya saf yang kedua. Mana yang lebih utama? Dalam masalah ini terjadi perselisihan ulama. Ya, yang dirojikan oleh banyak ulama bahwa yang pertama kali datang dia yang lebih utama. Ya, kenapa? Karena pas dia datang kebetulan saf yang pertama sudah penuh. Kemudian yang terakhir datang ya ternyata dapat saf yang pertama. Maka pada waktu itu yang kedua yang keadaannya seperti ini tetap dia punya keutamaan lebih. Ya, kenapa? Karena dapat pahala lebih banyak daripada orang yang tadi yang terakhir datang itu. Ya, Allahu a'lam. Hadis berikutnya wa anil Bara bin Azib. Karena Rasulullah SAW ya'ti nahiyatas saf wa yusawwi baina suduril qaum wa manakibihim wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum inna Allah malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Al-Bara bin Azib adalah Rasulullah SAW mendatangi ujung saf. Kemudian beliau pun meluruskan dada-dada kami dan pundak-pundak kami. Beliau bersabda, jangan kalian berselisih ya dalam masalah saf. Niscaya hati kalian ikut berselisih. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf yang pertama. Dikeluarkan Ibnu Khuzaimah. Sampai lihat Pak, sampai seperti ini Rasulullah SAW mengatur saf. Sampai Rasulullah SAW tuh pergi ke ujung saf. Kemudian beliau ya mengatur satu persatu. Kata Anas hatta yusawi binal ka'annama yusawi binal qidah. Rasulullah mengatur saf itu seperti apa? Mengatur anak panah satu persatu. Iya, Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Itu menunjukkan ya bahwa seorang imam itu Pak tidak boleh memulai sholat kecuali kalau sudah apa? Safnya rapi. Banyak imam yang cueknya minta ampun Pak. Ya. Makmumnya berantakan, cuek aja. Cuma bilang sawu sufufakum. Tapi nggak dibenerin itu yang berantakan itu. Kewajiban imam kalau
makmum itu safnya berantakan, wajib dia untuk apa? Menegur, ya, meluruskan. Bahkan dulu Umar bin Khattab ya sampai mewakilkan seseorang untuk apa? Mengatur saf. Kalau orang itu berkata sudah selesai, baru kemudian Umar bin Khattab pun memulai apa? Sholat. Ya. Sampai demikian, akhwat Islam saudaraku seiman. Jadi ini menunjukkan bahwa meluruskan saf ini ya pendapat yang rajih, hukumnya wajib, bukan sunnah, Pak. Iya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Luruskan saf kalian, karena lurusnya saf itu termasuk kesempurnaan salat. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.